sorry, Brick. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Pada awal film ditampilkan seorang pria bernama Graham Brick, seorang perampok elit yang diperlihatkan sedang menginterogasi seorang pria bernama Sidel. Tak hanya menyekapnya, Brick juga menyiram pria tersebut dengan bensin. Kemudian dia menanyakan soal kebocoran-kebohongan yang dia lakukan kepada keluarga kriminal The Moist, yang ternyata dibocorkan oleh anak buahnya sendiri yang bernama Johnny Day. Kebohongan apakah yang dilakukan Brick? Brick yang kesal kepada pria tersebut kemudian memberinya sepucuk rokok yang mana apabila rokok tersebut habis maka pria tersebut akan terbakar akibat dari bensin yang menemui tubuhnya. Benar saja, tak lama Brick pergi, tempat tersebut akhirnya meledak. Setelah itu sebuah berita mengabarkan bahwa saat ini pemerintah telah bersiap untuk mengaktifkan sinyal inisiatif perdamaian Amerika atau yang disingkat IPI, yaitu sebuah sinyal pemblokir sinaptik yang akan mencegah penduduk untuk melanggar hukum. Atas hal tersebut banyak penduduk yang mengecamnya dan membuat suasana kota malah semakin kacau. Scene kemudian kembali pada 1 tahun yang lalu. Diperlihatkan Brick bersama adiknya yang bernama Rory dan juga kelompoknya sedang mengadakan pesta atas keberhasilan ngerampok yang mereka lakukan, yang mana hasil dari setiap kali Brick ngerampok dikatakan akan diberikan kepada keluarga The Moist yang menguasai kota tersebut. Pesta yang dilakukan Brick dan kelompoknya ini juga dikatakan sebagai pesta perpisahan untuk Rory yang beberapa hari lagi akan dijebloskan ke penjara dikarenakan kriminal yang terbukti yang dia lakukan. Beberapa hari kemudian, Brick dan kelompoknya yang kembali melakukan perampokan terkena efek dari IPI yang sedang diuji coba pemerintah dan membuat mereka kehilangan kontrol, hingga menyebabkan salah satu kelompoknya terbunuh akibat lost control. Melihat hal tersebut, Brick kemudian pergi sesaat sebelum polisi berdatangan. Dan sebelum anak buah The Moist datang untuk meminta bagiannya, Brick berbohong dengan mengatakan bahwa dia telah kehilangan uangnya dan kemudian memutuskan untuk kabur ke Kanada sebelum The Moist datang menghabisinya. Namun sesaat sebelum pergi, Brick mendapat kabar bahwa adiknya yang berada di penjara telah meninggal akibat bunuh diri. Merasa hal tersebut janggal, Brick tak jadi pergi dan memutuskan untuk menyelidiki kematian adik tersayangnya. Meski kini dia telah diburu oleh keluarga The Moist akibat dari kebohongan yang dia lakukan. It was a good plan until Rory. Kembali ke waktu sekarang, The Moist yang mengirim anak buahnya untuk memburu Brick berhasil dihabisinya dengan begitu mudah. Kemudian dia pergi menemui Johnny Day yang mengkhianatinya. Tak banyak bacot, dia langsung menghabisi pria tersebut. Setelah itu Brick pergi ke suatu bar dan membeli suatu neurotoksin yang mematikan dari seorang pria. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang mengenalinya bernama Shelby Doppler. Setelah minum-minum, mereka berdua pergi ke toilet dan kemudian malah melakukan in the hole. Setelah itu, Brick bertemu dengan seorang pria bernama Kevin Cash yang ingin meminta bantuan pada dirinya. Kevin mengatakan bahwa dia mengetahui tentang kejadian sebenarnya yang dialami adiknya Brick yang dikatakan bunuh diri. Saat pembicaraan, Shelby muncul dan ternyata dia adalah tunangan dari Kevin Cash. Brick yang penasaran dengan kebenaran tentang adiknya menyetujui untuk ikut bersama Kevin. Di kediamannya, Kevin menjelaskan tentang misinya yang ternyata adalah ingin merampok pabrik uang bernilai $1 miliar dan kemudian kabur sesuai dengan instruksi yang dia rencanakan. Untuk itu, dia meminta bantuan Brick yang ahli dalam hal merampok untuk membantunya. Brick awalnya menolak tawaran tersebut, namun ketika Kevin menjelaskan tentang kematian Rory, adiknya yang dikatakan meninggoy akibat dikeroyok petugas, Brick kemudian berbalik arah. By a guard, beaten to death. Sementara itu di kantor kepolisian yang sedang mengadakan rapat perihal program pemerintah, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yang mencoba berbuat nekat. Seorang petugas bernama William Sawyer yang sedang gabut mencoba menghentikannya.
Namun, saat dia ingin diserang, William pun tak ada pilihan lain selain menembaknya. Atas hal tersebut, William pun akhirnya disuruh pulang. Just go home, Sawyer. Go the fuck. Brick kemudian memulai misinya dengan memantau tempat target, jadwal hingga orang-orang yang nantinya yang akan dihadapi. Setelah itu dia bertemu dengan Shelby dan Kevin dan mengatakan bahwa saat ini dialah yang akan mengambil alih misi. Brick berniat untuk membawa temannya yang lain dalam misi ini. Kemudian, dia meminta agar Kevin dan Shelby menyediakan uang palsu sebanyak 5 juta dolar dan juga sebuah peledak berdaya besar, yang mana semua itu nantinya akan dia butuhkan. The US Army and Brick kemudian mengungkap identitas asli Kevin yang ternyata adalah anak dari seorang gangster terkenal bernama Modois yang selama ini mengincar nyawanya. Perdebatan pun tak dapat dihindarkan di antara mereka, dikarenakan Brick yang mengira Kevin akan menjebaknya dan membawanya kepada ayahnya. Namun, tujuan Kevin ternyata hanyalah ingin menjadi perampok yang paling terkenal sepanjang sejarah. one legacy. By the way, my loft is not skanky. Di kantor polisi, William kembali bertugas setelah dia dipanggil kembali pasca kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Sementara itu, Brick dan lainnya pergi ke sebuah klub untuk berpesta. Terlihat, Brick mengikuti Shelby yang pergi sendirian. Waktu pengaktifan sinyal IVI juga diperlihatkan tinggal 2 hari lagi. Kembali ke kantor polisi, William meminta implan kepada atasannya, yang mana implan tersebut nantinya akan membuatnya kebal terhadap sinyal IVI. Di tempat lain, Shelby ternyata pergi ke sebuah hotel. Di tempat ini dia bertemu dengan Brick yang mengikutinya, dan kemudian kembali melakukan in the hood. Besoknya, Brick bertemu dengan temannya yang ingin diajaknya melakukan misi bernama Ross. Setelah itu, Brick bertemu dengan seseorang dari pemerintah dan menawarkan uang sebanyak 5 juta dolar untuk menembus nama baiknya. Om tersebut menyetujui, dan tentu saja hal ini adalah salah satu bagian dari rencana Brick. Best deal of your life. Setelah itu, Brick menemui Shelby yang sedang mencetak uang palsu yang diminta Brick sebelumnya sebanyak 5 juta dolar. Shelby kemudian pergi bertemu dengan 2 orang anggota FBI. Di sini terungkap bahwa Shelby ternyata adalah seorang informan. Dia memberitahukan misi yang akan dijalankannya bersama Brick dan juga Kevin kepada 2 orang tersebut. Setelah itu, dia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah adiknya yang disekap para petugas tersebut. Ya, inilah alasan kenapa dia menjadi seorang informan. Nampak, Brick rupanya menyaksikan hal tersebut dari jauh. Pengaktifan sinyal IVI tak terasa tinggal 15 jam lagi. Brick mengajak Ross untuk memperkenalkannya dengan Kevin. Setelah itu, Kevin mengajak Brick pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari bahan peledak yang diminta Brick sebelumnya. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan tangan kanan ayahnya Kevin yang bernama Lonnie, dan juga adiknya yang bernama Connie yang sedang berpesta. Oh, you gained some weight, huh? Setelah itu, Kevin bertemu ayahnya yang merupakan kepala gangster di kota tersebut bernama Rosie DeMoss. Hubungan antara ayah dan anak ini rupanya tak begitu akur, disebabkan oleh Kevin yang dikatakan pernah meniduri istri bapaknya sendiri dan juga hidup semaunya. Atas hal itulah, ayahnya berniat ingin menghabisinya. Dan puncaknya, saat mereka berdebat, Kevin yang begitu emosi tersebut malah menghabisi ayahnya sendiri sesaat sebelum ayahnya menembaknya. Setelah itu, Kevin bergegas masuk ke ruang senjata rahasia milik ayahnya dan berhasil mendapatkan bom peledak yang diminta Brick. Aksi mereka ketahuan para anak buahnya Pak Rossi, yang kemudian memicu peperangan di antara mereka. Saat ingin pergi, Kevin tak sengaja menembak adiknya hingga koit, dan kemudian langsung kabur dari tempat tersebut. Brick mengantar Kevin kembali ke tempat parkir. Setelah itu, dia pergi menemui Shelby dan mengatakan semua hal yang dia lihat tentang persengkongkolannya dengan para FBI. Namun, baru saja Shelby ingin menceritakan tentang adiknya yang disekap, tiba-tiba Lonnie datang dan menyerang Brick secara mengejutkan hingga membuatnya pingsan. Setelah sadar, dia disiksa dan diintegrasi oleh pria ganas tersebut yang menanyakan keberadaan Kevin. Tak tega melihat Brick tersiksa, Shelby mengatakan semuanya tentang Kevin Cash, termasuk tentang hubungannya. Alhasil, dia pun akhirnya dibawa pria ganas tersebut.
Blake yang disekap kedatangan tamu yang dia sangka telah koit. Ya, dia adalah Sydel, pria yang dulunya disiksa Blake di awal film. Kini, Sydel membalik untuk menyiksa Blake. Tak hanya itu, dia juga membakar tempat Blake disekap saat ini. Untungnya, di saat-saat mendebarkan, Ross datang dan langsung menyelamatkan Blake. Setelah itu, mereka langsung pergi mengejar Shelby yang dibawa Lonnie dan pasukannya. Dan saat bertemu, perang gangster pun terjadi di antara mereka. Blake gagal mengejar Lonnie yang berhasil kabur, akibat dari anak buahnya Lonnie yang terus menghalaunya. Dan puncaknya, mobil mereka bertiga pun akhirnya terbalik. Blake yang sadar kembali bergerak untuk menyelamatkan Shelby. Sementara di tempat lain, Lonnie yang membawa Shelby ternyata berniat ingin mengindohainya di suatu tempat. Untungnya Blake datang tepat waktu dan langsung menghabisi pria sange tersebut. Blake membawa Shelby pulang dan kembali bertemu dengan Kevin. Rencana misi terakhir mereka akhirnya dimulai bersamaan dengan peluncuran sinyal IPI yang juga beberapa jam lagi akan segera dilaksanakan. Shelby bersama Ross berhasil membajak sebuah truk muatan dengan taktik Shelby yang berpura-pura pingsan. Sementara itu, Blake dan Kevin pergi ke gedung pemerintah dengan membawa uang palsu sebanyak 5 juta dolar untuk menepati janjinya dengan seorang pejabat pemerintah yang dulu dia temui. Di lain tempat, Shelby berhasil masuk ke dalam gedung fasilitas IPI dengan cara menaklukkan hati si manajer gedung tersebut dan tiba di suatu ruangan. Blake akhirnya bertemu dengan si Pak Kepala dan kemudian menyerahkan uang yang dia janjikan. Namun sesaat sebelum Blake pergi, bapak tersebut menyadari bahwa uang yang dikasih Blake adalah uang palsu dan kemudian langsung menyerang Blake dengan begitu ekstrim. Untungnya pintu lift tersebut berhasil mereka tutup dan kini membawa mereka ke tempat penyimpanan uang. Para petugas pun kini dibuat gusar oleh kedua kriminal tersebut dan hanya bisa menunggu mereka saat keluar untuk mengeksekusinya. Kevin langsung menempelkan bahan peledak yang mereka bawa untuk menghancurkan besi pelapis pada penyimpanan uang tersebut. Di lain tempat, William sang polisi super mendapatkan info tentang keberadaan Shelby yang berada di fasilitas IPI dan langsung bergegas untuk pergi ke sana. Shelby yang berada di fasilitas IPI berhasil menyekap Carl si manajemen dan kemudian pergi ke ruang kontrol untuk meretas sistem IPI. Pengaktifan sinyal IPI akhirnya dimulai, yang mana efek dari sinyal ganas tersebut kini telah dirasakan langsung oleh Blake dan juga Kevin. Untungnya Shelby meretas tepat waktu dan membuat sinyal tersebut terputus untuk sementara. Hal tersebut langsung dimanfaatkan Blake dan juga Kevin untuk menghancurkan besi baja yang melapisi penyimpanan uang itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil menggondol uang senilai 1 miliar dolar tersebut masuk ke dalam mobil truk besar yang dicuri Shelby dan juga Ross sebelumnya. Sementara itu, Shelby yang tertinggal berhasil ditemukan William yang datang ke tempat tersebut dan kemudian menyekapnya. Sementara Blake dan yang lainnya berhasil kabur, tiba di suatu tempat untuk memindahkan uangnya. 6 minutes, Ross. IPI kembali berhasil diaktifkan dan kembali menyerang sistem otak Blake dan yang lainnya. Kevin rupanya mampu mengendalikan sinyal IPI tersebut untuk tidak bereaksi di otaknya, dan kemudian berkhianat dengan menembak Ross hingga membuatnya koit. Kevin ternyata berbohong atas cerita Rory yang dikatakannya telah dikeroyok oleh petugas. Ternyata pada saat Kevin di penjara, dia dan Rory dijadikan kelinci percobaan uji tes sinyal IPI dengan melakukan sebuah pertarungan sampai mati dengan Rory. Nah, pada saat pertarungan inilah, Kevin ternyata diam-diam berhasil menguasai sinyal tersebut untuk tidak berpengaruh pada otaknya. Atas hal tersebut, dia pun mampu mengalahkan Rory dan menghabisinya. Blake yang terkena efek IPI tersebut tak bisa melakukan perlawanan terhadap Kevin. Alhasil, Kevin berada di atas angin untuk menyiksanya. Dan pada saat Kevin ingin bersiap mengakhiri hidup Blake, tiba-tiba dua orang anggota FBI yang ditampilkan sebelumnya datang dan menembak Kevin hingga membuatnya koit.
Kedua orang tersebut kemudian mendatangi Brick. Awalnya mereka ingin menghabisi Brick, namun setelah mereka melihat kondisi Brick yang terluka parah, mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi dengan alasan membiarkan Brick yang menurut mereka nantinya akan koet sendiri dikarenakan luka berat yang dideritanya. Merasa di ujung tanduk, Brick tak ada pilihan lain selain memakan neurotoxin yang dia beli sebelumnya. Obat tersebut ternyata bereaksi dan membuat efek sinyal IPI menghilang dari otaknya. Alhasil dia pun langsung menembak kedua orang tersebut hingga sampai membuatnya koit. Setelah itu Brick langsung pergi dengan sebuah truk yang berisi uang tersebut. Sementara di tempat lain, Shelby yang disekap William mencoba kabur dan melakukan perlawanan hingga membuat tempat tersebut berantakan. Namun dia terkena sinyal IPI yang membuatnya tak berdaya. Walau terkena efek sinyal tersebut, Shelby tetap berusaha melawan pria itu dan kemudian berhasil membuatnya koit setelah terkena beling kaca yang tepat mengenai lehernya. Sebelum kabur, Shelby menaruh sebuah peledak pada dinding gedung fasilitas tersebut hingga membuat suasana gedung tersebut menjadi kacau. Brick dengan luka yang dideritanya terlihat berusaha untuk pergi ke tempat Shelby untuk menjemputnya. Dan pada saat Shelby keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba Brick datang tepat waktu, sesaat sebelum Shelby akan dieksekusi petugas. Mereka berdua pun kemudian kabur dari tempat tersebut. Dengan membawa uang di truk tersebut, mereka berdua berniat untuk meninggalkan kota dan pergi ke Kanada. Alhasil, semua pagar pembatas yang dijaga petugas pun mereka tabrak tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dan setelah sampai di Kanada, pagi harinya mereka tiba di suatu pelabuhan. Brick yang sudah tak bisa menahan luka dan kehabisan darah, akhirnya meninggoy. Shelby yang begitu sedih, akhirnya tak ada pilihan lain selain pergi meninggalkan orang yang ternyata dia cintai tersebut, dengan membawa uang yang telah disiapkan dalam tas. Beberapa hari kemudian, Shelby terlihat berada di sebuah danau sambil membawa Abu Rory, adiknya Brick, dan kemudian menebarkannya ke danau tersebut. Bersama adiknya yang kini telah bersamanya, Shelby pun kemudian pergi untuk meneruskan hidupnya dengan membuka lembaran yang baru. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. And it's the truth. Who says that you're a great man?